Inilah kisah pemabuk yang diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surganya. Kisah ini dikisahkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Suatu ketika di pinggir kota Basrah di Irak, tersiar kabar ada orang yang meninggal dunia. Dia orang tidak terkenal, tidak berpangkat, kekayaannya tidak seberapa, dan secara umum semuanya tampak biasa saja. Yang tidak biasa barangkali karena dia suka mabuk-mabukan. Kebiasaan buruknya ini konon membuat orang-orang kampung begitu membenci perilakunya yang diharamkan agama ini. Tersiarnya kabar tewasnya sang pemabuk ini disambut dengan sukacita banyak orang. Yang sedih mungkin cuma istri, anak-anak, dan mungkin anjing kesayangannya. Para tetangga dan masyarakat sekitar tempat tinggal bahkan enggan mengurusi mayat karena diyakini dosanya terlalu banyak semasa hidup. Sambil berlinang air mata, si istri mengurus jenazah suaminya seorang diri disaksikan anak-anak. Sayang tubuh si istri ini tidak kuat mengangkat jenazah seorang diri, sehingga dia kemudian mengupah orang lain untuk mengangkat dan memindahkan jenazah ke masjid untuk disolatkan. Sayang, umat muslim tidak mau melakukan sholat jenazah. Para ustadz dan santri di sekitar masjid yang biasanya mengaji pun tidak tampak batang hidung mereka. Akhirnya, dibawalah jenazah ke pekuburan di padang pasir untuk disemayamkan. Singkatnya, orang yang dibayar untuk menggotong jenazah sang pemabuk ini pun hampir sampai di pekuburan. Saat melewati sebuah rumah yang berasal dari tanah yang reot di atas bukit kecil, tiba-tiba terdengar teriakan lantang, "Berhentilah, saya akan mensolatkannya." Para penggotong jenazah pun berhenti dan keluarlah seorang tua renta. Orang tua ini dikenal masyarakat sebagai orang yang zuhud atau orang yang sudah meninggalkan urusan dunia untuk selalu menomorsatukan urusan akhirat. Orang-orang kota yang sejak tadi menyaksikan dari jauh dan para penggotongan jenazah pun heran dengan teriakan si zuhud nyeleneh ini. Masyarakat bertanya pada si zuhud, apa yang mendorongnya untuk bersedia mensolatkan jenazah si pemabuk. "Saya bermimpi bertemu seseorang lalu berkata, turunlah dari bukit dan engkau akan menemukan jenazah seorang laki-laki yang sedang ditunggui istrinya. Solatkan dia karena dosa-dosanya sudah diampuni," kata si zuhud. Orang-orang yang selama ini menganggap si zuhud adalah tokoh yang patut diteladani dalam hal kedalaman ilmu tasawuf, kagum dengan penjelasannya. Mereka kemudian bersama-sama mensolatkan jenazah si pemabuk dan memakamkannya dengan baik sebagaimana saudara-saudara sesama muslim lain yang meninggal dunia. Orang-orang penasaran, namun saat akan bertanya mereka sungkan karena takut menyinggung perasaan si istri. Hanya si zuhud yang berani bertanya pada si istri, apakah yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, padahal dia suka mabuk-mabukan dan sering melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Si istri mengaku tidak tahu. Dia kemudian menjelaskan bahwa almarhum semasa hidup memang suka menghabiskan hari-hari di tempat maksiat dan menenggak minuman keras. Pasti ada amalan kebaikan lain yang membuat dosa-dosanya diampuni Allah. Coba Anda jelaskan apa amalan yang baik yang dilakukannya, tanya si zuhud. Istri pemabuk mengatakan bahwa ada 3 hal yang selalu dilakukan suaminya saat hidup. Pertama, jika ia sadar dari mabuknya saat subuh, maka ia bersuci dan lekas mengganti pakaiannya dan kemudian sholat berjamaah. Kedua, rumah kami selalu dihuni anak yatim yang kami perlakukan sebagaimana anak kami sendiri. Ketiga, kalau sadar dari mabuk tengah malam, maka ia selalu mengatakan dalam doanya, "Wahai Tuhanku, di sudut neraka manakah engkau tempatkan aku, manusia yang selalu berbuat keburukan ini?" Setelah mendengar apa yang disampaikan istri pemabuk ini, masyarakat pun tahu apa yang menyebabkan dosa-dosa si pemabuk ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.